Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah bimbingan konseling ingin presentasi makalah dan PowerPoint kami yang berjudul karakteristik perkembangan anak usia dini dengan anggota yaitu Uswatun Hasanah NIM 21010800592, Amalia NIM 21010800800, Halimatus Sa'diyah NIM 21010800715, Desi Safitri 21010800705, Puspa Dewi NIM 21010800476. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tugas perkembangan anak usia dini. Masa usia dini berkisar dari usia 0 sampai 6 tahun. Setiap tahapan perkembangan usia memiliki ciri khas dan tugas perkembangan sebagai tanda dari masa perkembangannya. Tugas perkembangan dapat digunakan sebagai pedoman, motivator, serta prediksi dari perkembangan anak usia dini. Tugas perkembangan anak usia dini antara lain sebagai berikut. Yang A. Belajar menjadi pribadi yang mandiri, belajar memberi, berbagi, dan memperoleh kasih sayang, belajar mengendalikan diri, belajar bergaul dengan anak lain, belajar mengenal tubuh masing-masing, fungsi, dan pemeliharaannya, perkembangan fisik, belajar mengenal lingkungan fisik, belajar menguasai keterampilan motorik kasar atau halus, belajar menguasai kata-kata baru untuk memahami orang lain, pesatnya pemahaman, belajar bermacam-macam peran di masyarakat, belajar tentang dasar-dasar keagamaan, belajar mengenal konsep-konsep akademik sederhana, belajar mengembangkan perasaan positif dalam berhubungan dengan lingkungan. Macam-macam karakteristik perkembangan anak usia dini. Ada beberapa macam perkembangan anak usia dini adalah mengenai hal-hal berikut ini. A. Belajar menjadi pribadi yang mandiri. B. Perkembangan praoperasional pada anak usia dini. C. Perkembangan bahasa anak usia dini. D. Perkembangan emosi anak usia dini. E. Perkembangan sosial anak usia dini. F. Perkembangan moral anak usia dini. Kesalahan pada anak usia dini. Ketika anak usia dini mengalami masalah perilaku atau emosional, perlu ditangani sedini mungkin. Apabila tidak, maka masa keemasan dapat perkembangannya akan terganggu, kemudian akan berdampak pada tahap dan masa perkembangan berikutnya. Masa usia dini merupakan masa keemasan dalam perkembangannya. Masa usia dini juga merupakan pondasi yang berguna bagi perkembangan anak di masa berikutnya. Oleh karena itu, dalam masalah perkembangan ini, anak usia dini juga tidak terlepas dari masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian. Permasalahan utama anak usia dini ialah tentang bagaimana anak mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Masalah tersebut menurut Slamet Suyanto 2005 mencangkup bagaimana perkembangan fisik motorik, intelektual, sosial, moral, emosional, dan spiritual anak. Bimbingan dan konseling memiliki arti penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan anak menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Yang kedua, memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan dalam pikiran, emosi, dan tingkah laku. Yang ketiga, memungkinkan anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Yang keempat, memungkinkan anak menerima keterbatasan dan kekurangannya serta merasa oke dengan dirinya. Yang kelima, memungkinkan anak mengubah tingkah laku yang mempunyai akibat negatif. Yang keenam, memungkinkan anak berfungsi dengan nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya, misalnya di rumah dan di sekolah. Yang ketujuh, memaksimalkan kesempatan bagi anak tersebut untuk mengejar tonggak perkembangan. A. Anak yang terlantar secara ekonomi dan pendidikan. B. Anak dalam keluarga broken home. C. Salah asuhan. D. Anak yang dalam lingkungan kurang baik. E. Anak korban kekerasan.
Jenis permasalahan anak usia dini. Ada 2 jenis permasalahan anak usia dini, yaitu makro dan mikro. Adapun makro yaitu permasalahan anak di lingkungan masyarakat, sedangkan mikro yaitu sesuatu yang menghambat perkembangan kehidupan anak, baik fisik, psikis, maupun sosial. Faktor yang mempengaruhi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi anak usia dini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari dalam individu, bersifat bawaan atau genetik. Adapun faktor eksternal yang berasal dari luar individu, yang terdiri dari lingkungan, pola asuh, trauma, gizi, budaya, stimulasi, dan kesehatan. Kesehatan. Asupan gizi yang mempengaruhi perkembangan otak baik saat masih dalam kandungan maupun ketika sudah lahir. Kondisi tubuh yang sehat meminimalisir adanya virus atau bakteri yang dapat menyerang tubuh. Kondisi psikososial. Stimulasi yang cukup dan terarah dapat menunjang perkembangan fisik dan psikologis anak. B. Motivasi dalam mempelajari sesuatu yang muncul tergantung dari kesempatan yang diberikan anak. C. Kondisi emosional anak sangat mempengaruhi keaktifan anak dalam belajar sesuatu. D. Kemampuan intelektual anak menentukan kuantitas dan kualitas ilmu yang diperoleh anak di sekitarnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.